Nanti dimulaikan Allah Ta'ala. Ini ibadah diperbaiki. Kemudian muamalah ini. Yang pertama kali meluruskan iman, ini namanya takwa. Yang kedua meluruskan ibadah. Kemudian yang ketiga meluruskan muamalah. Kita ini dalam mencari rizki ini harus kita pahami ini ujian. Allah tuh menjadikan kita perlu makan, perlu minum. Ini memang disengaja oleh Allah untuk ujian. Allah menjadikan kita perlu kawin, perlu rumah. Kalau malaikat nggak perlu kawin, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Karena malaikat diciptakan bukan untuk diuji. Nah manusia ini diciptakan oleh Allah memang untuk diuji. Nah ujiannya itu apa? Hajat-hajat ini. Keperluan-keperluan itu ujian dari Allah kepada manusia. Kita lapar. Apakah kita mencari makan dengan cara agama atau tidak? Kita perlu kawin. Apakah kawinnya dengan cara agama, apa kawin dengan tidak cara agama Allah? Kalau kawin kita ini dengan cara agama, maka ini mendatangkan ridho Allah, mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang itu kawin dengan cara yang benar, maka orang tuanya jadi gembira, ya, tetangga-tetangga pun ikut gembira. Ya. Tapi kalau orang melampiaskan nafsunya tidak dengan cara yang benar, nanti akan digebuki orang. Ya. Jadi di dunia saja yang ada kehinaan, yang ada itu kehinaan, belum lagi nanti di akhirat. Itu mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah perlu rumah. Ini ujian dari Allah, apakah kita membuat rumah dengan cara syariat atau tidak, dengan cara agama atau tidak. Allah berkuasa menjadikan kita ini tanpa perlu rumah seperti malaikat. Allah kuasa. Allah menjadikan kita perlu rumah untuk menguji kita. Bagaimana bikin rumah? Rumah yang sesuai dengan agama. Bagaimana rumah yang sesuai dengan agama itu bagaimana? Rumah yang kalau kita masuk rumah itu jadi mudah amal agama. Itu namanya rumah yang sesuai dengan agama. Ini tempat laki-laki tersendiri, ini tempat perempuan tersendiri, ya kan? Bagaimana rumah itu tidak bisa melihat keluar dan yang luar tidak bisa melihat ke rumah. Jadi kita ini rumah depan dipasang kaca-kaca, ini tidak sesuai dengan agama ini. Karena kalau kita duduk di sini, akhirnya kita melihat orang-orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan. Wanita lewat kita tahu, perempuan tahu, apa tahu. Akhirnya rumah ini malah menyulitkan kita amal agama. Kelihatannya rumah sebetulnya tempat pengintaian orang. Tempat pengintaian orang. Kemudian di rumah itu di depan, di terasnya dikasih kursi-kursi untuk mejeng. Ini sebetulnya bukan rumah lagi, ini tempat maksiat jadinya itu. Maka kalau kita lihat rumah-rumahnya orang-orang soleh di Pakistan itu, mulai kan, di India, itu namanya halaman di belakang, tidak di depan. Jadi halaman itu malah di belakang, bukan di depan. Ini namanya muamalah yang benar, mulai kan. Jadi kita mengatur rumah kita, mengatur sawah kita dengan mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Tinggalkan riba. Riba ini termasuk dosa besar, yang sekarang merajalela di hampir seluruh dunia. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi alaihissalam. Setiap utang piutang kok yang ngutangi ini mendapatkan keuntungan, maka ini sudah riba.
Saya utang uang kamu 10 juta. Pokoknya mobil saya pinjamkan sama kamu. Selagi masih saya belum bisa bayar ya, sudah kamu pakai mobil saya. Ini riba. Ini riba, nggak boleh gitu. Setiap utang piutang, karena ini utang piutang itu satu ibadah. Orang tuh ngutangi orang tuh ibadah besar. Maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan materi. Saking waroknya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau itu ngutangi orang, maka beliau ini berteduh di empernya orang itu saja nggak berani. Kenapa kamu nggak mau berteduh di tempat itu? Orang ini saya utangi, saya khawatir nanti kalau berteduh di sini termasuk mengambil manfaat dari utang piutang, katanya. Ini waroknya Imam Abu Hanifah. Sampai kayak begitu itu orang-orang dulu itu, walaupun itu babnya itu bab warok. Tidak haram itu, tapi itu bab warok, bab yang sangat tinggi. Kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah yang sangat tinggi. Berjual beli dengan cara yang benar. Maka ini muamalah, ini perkara yang penting. Imam Al-Hasan Al-Bisri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki amalan kamu, pertama kamu perbaiki makanan kamu. Kalau makanan kamu tidak baik, tidak betul-betul halal, kamu akan sulit sekali untuk memperbaiki amalan kamu. Orang itu kalau makanannya itu tidak benar, itu hatinya itu nggak pernah bisa khusyuk. Sholat gelambiar, wirid gelambiar. Badan ini tidak amal agama itu berat. Kalau dengar bayan mesti ngantuk. Ini tanda-tandanya ahli tahajud. Bukan tandanya makan haram, bukan. Jadi Subhanahu wa ta'ala, kalau makan ini tidak bersih, hati ini susah untuk tenang, dan susah untuk khusyuk. Sumpet, woy. Maka ada seorang ulama itu cerita, ada orang yang hatinya itu sumpek saja. Saya ini kok hati kok sumpah, katanya bagaimana ini? Maka ulama tadi mengatakan itu karena makanan kamu tidak bersih. Akhirnya dia ini pergi ke satu hutan yang masih nggak ada yang milik, nggak ada pemiliknya, seperti hutan di mana Kalimantan, nggak ada pemiliknya lah ringkesnya itu, sehingga halal 100% kan semua makanan di situ. Dia cuman makan buah-buahan saja, daun-daun. Setelah genap 40 hari makan yang halal 100% tadi, maka celes, katanya dia, hatinya itu merasa ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan. Sehingga dia ini mengatakan, seumpama ahli surga ini hatinya seperti ini, Masya Allah, sudah cukup bahagia, katanya. Jadi kita ini kan merasa ini, kenapa saya ini kok tidak bisa tenang? Karena kurang sate, kurang gulai, kurang ini. Bukan kurang halal, bukan kurang sate, kurang gulai. Namun Allah SWT. Dan orang itu supaya bisa makan halal itu bagaimana? Kalau nerimo, sebenarnya. Ini katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau orang itu nerimo, ingin hidup sederhana, ya bisa makan halal. Tapi kalau orang itu ingin hidup mewah, akan sulit makan halal. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz,
dia mengambil kurma 1 genggam. Ini kalau orang makan kurma 1 gini ini sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya teman-temannya. Terus kemudian dia ngambil 1 kendi. Kalau orang itu minum 1 kendi ini sehari semalam cukup nggak? Ya cukup, nggak habis katanya. Ya kalau begitu, untuk apa kita ini membakar diri? Untuk apa kita makan haram? Maksudnya begitu. Kalau kurma 1 genggam dengan air 1 kendi pun sudah cukup, untuk apa kita makan haram? Nek cara Jawa ya, mangan telo telu ini kuarken aja nih aslinya. Mangan telo telu, gitu, karo banyu sak kendi, wis kuarken. Lah nek wong niku pikirane nrimo ngoten niku bisa mangan halal. Tapi nek pengen sate, gule, KFC, gitu. Apa? Wis macem-macem, gitu. Lah kuwi sing dadekne akhire terus gak mangani haram ya kuwi. Minimal syubhat. Minimal syubhat, perkara yang tidak jelas-jelas itu dimasukkan. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, beruntunglah orang yang kegembiraannya dan kesenangannya dalam hal yang sederhana. Jadi orang itu kalau kegembiraannya dalam hal yang sederhana itu betul-betul orang beruntung. Akhirnya makannya betul-betul halal, hati ini tentrem. Hati ini tentrem. Nah, mulaikan Allah SWT. Kemudian amal agama ringan. Amal agama itu ringan. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala diperbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, kemudian perbaikan muasyarah. Muasyarah itu apa? Sopan santun hubungan dengan manusia. Bagaimana sopan santun dengan orang tua, bagaimana sopan santun dengan istri, sopan santun dengan anak, sopan santun dengan para ulama, sopan santun dengan tetangga. Ini termasuk bagian yang sangat penting dalam agama. Namanya sopan santun. Yang paling tinggi sopan santun kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi Allah mengancam orang yang tidak punya adab. Orang yang mengeraskan suara di atas suaranya Rasul, tidak punya adab kepada Rasul, antah bata amalukum, amal kamu habis semuanya. Jadi adab itu penting malaikat. Maka sekarang ini banyak orang mencari ilmu tapi tidak dapat barokahnya ilmu. Karena apa? Dia mencari ilmu tidak pakai adab. Sedangkan dulu para sahabat itu mencari ilmu itu dengan adab. Akhirnya mereka dapat barokahnya ilmu. Ilmunya mendatangkan perubahan dahsyat dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mencari ilmunya pakai adab. Adab dengan orang tua. Kita ini kalau berbicara dengan orang tua harus memuliakan, memuliakan. Qaulan karima. Kalau bahasa Jawanya itu ya kudu nganggu krama inggil. Jadi kalau kita ini dengan orang tua kita ini harus dengan krama inggil. Ojo ning bapake jangkar wae. Pak, ngomong apa to iki? Niki namanya muasyarah sing mboten leres ya. Lah kula niki mun biasa nggih ngoko ngoten-ngoten bapake. Saiki wis kenal dakwah, aja mbok terusne iki gak oleh.
Makane bapakmu ki jadi gak seneng karo dakwah ya gara-gara kuwi le. Wis kenal dakwah yo sik puantet ngono kuwi ae. Nek ngomong karo wong tuane niku kudu nganggo krama Injil. Niki perintah Quran qaulan karim. Perkataan yang memuliakan. Sampai walaupun orang tua kita ini orang kafir sekalipun. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua ini walaupun kafir pun masih perlu dihormati. Jangan ditaati, tapi harus dihormati. Jadi kepada orang tua, kepada orang yang umurnya lebih tua pun kita harus menghormati. Memuliakan Allah Ta'ala. Saudara tua, al-ahul akbar bimangzilatil ab, kata Nabi. Saudara tua itu kedudukannya sama dengan ayah. Jadi kita ini kepada kakak kita ini harus punya sikap seperti ayah. Kepada ayah. Begitu juga kepada kakak perempuan kita harus seperti kepada ibu. Penghormatan kita ini. Ini namanya muasyarah. Maka baginda Nabi itu kalau berjumpa dengan Abbas, ini paman beliau, maka beliau ini Masya Allah hormat sekali sama mereka. Padahal ini Sayyidul Anbiya. Beliau tidak pernah mengeraskan suaranya di depan Abbas, sehingga para sahabat mengira bahwa baginda Nabi sedang sakit. Apa Tuhan sakit? Kata para sahabat. Tidak. Kenapa Tuhan ini bicaranya kok lemah sekali? Itu perintah Allah, kalau saya berjumpa Abbas nggak boleh mengeraskan suara. Padahal ini Sayyidul Anbiya, malaikat. Jadi jangan kita ini kepada paman itu rasa enaknya sendiri. Tidak. Kepada bibi kita, mbok de, mbok le. Ini semua adalah harus kita pada seperti ibu kita. Ini muasyarah yang baik. Bukan hanya itu saja, malaikat. Bahkan Nabi pesan untuk kita senantiasa berbuat baik dengan teman-temannya ayah kita, teman-temannya ibu kita. Ini baginda Nabi itu sering nyembelih kambing, dikirimkan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muasyarah, ini perkara yang penting, malaikat. Ya, sekarang ini muasyarah Islam ini tidak diperhatikan lagi. Sekarang orang Islam menjurus kepada muasyarah orang Barat, kan? Gara-gara tiap hari lihat nonton TV siang dan malam, sehingga ada pergaulannya itu seperti orang Barat, orang kafir. Padahal man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tidak boleh meniru-niru budaya orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka. Kita harus hidupkan muasyarah Islam. Kata para ulama, ciri khas muasyarah Islam itu ada malu, ada hijab. Ada malu, ada hijab. Dimulaikan Allah SWT, laki-laki, perempuan, ini harus ada rasa malu. Alah, kalau ini betul nopo, pun biasa gitu nih. Ya kui, ya sing gak apa-apa ngono kui, ya sing bahaya ya kui. Itu betul angsal ngoten Pak. Kudu enten sifat malu. Kalau tiang istri kudu enten sifat malu, kalau tiang jaler. Ditambahin kudu enten hijab. Memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang-orang wanita-wanita solihah di negeri-negeri Arab zaman sekarang ini, mulaikan. Terutama di Suriah. Itu kalau ada tamu laki-laki terus mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka dia ini tidak mau menjawab langsung. Itu jarinya itu dimasukkan ke mulut.
supaya suaranya itu nggak bisa ditengeri. Jadi suaranya itu dikenal sama laki-laki pun nggak mau. Ini orang zaman sekarang, bukan zaman sahabat, bukan ini. Ini laki-laki nggak ada di rumah, kita nggak bisa nerima tamu. Kesuni nek wong Jawa. Monggo. Nah ini si lanang gak eneng, ya. Si lanang gak eneng kok wani manggak ini lebih ya. Niki namanya muasyarah sing mboten leres. Muasyarah sing mboten leres. Ulama-ulama dulu itu semuanya kan, Masya Allah. Kalau orang tua duduk di kursi, maka dia tidak berani duduk di kursi, duduk di bawah. Itu orang-orang soleh zaman dulu itu punya muasyarah itu seperti itu. Akhirnya bagaimana? Anaknya pun ya jadi seperti itu. Maka kata Nabi, birru abaakum ya burrakum abnaukum. Kamu berbuatlah baik kepada ayah-ayah kamu, nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau orang itu adabnya kepada orang tua itu baik, nanti anak dia akan dimudahkan oleh Allah punya adab dengan dia. Insyaallah malaikat. Masyarah ini penting malaikat. Jangan bertindak satu tindakan yang kira-kira bisa mengganggu orang, menyakitkan hati orang. Baginda Nabi itu kalau dipanggil malaikat, siapa saja yang manggil, walaupun anak kecil, maka beliau akan menjawab labbaik. Dan labbaik ini bukan kata-kata biasa ini. Nek cara Jawa ini ngoten labbaik niki nggih. Sendika. Nah, sendika dalem. Jadi labbaik itu kalau bahasa Jawanya itu sendika dalem. Padahal si nyeluk wong biasa, bahkan anak kecil pun kalau ada orang mengatakan ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan labbaik. Ini muasyarahnya Nabi. Oh jadi selalu uang ranjatek nih, gitu. Ini gue bener leres, ini bener muasyarah sing saya. Nek waktu bayan film ini muasyarah saya bener. Lah uang bengak-bengok terus ditinggal turu nih. Apa yang muasyarah apik jenenge? Engko nek kena musibah dosaku ki apa to jane? Lho. Nah iki. Romangsane iki ora nggelakne wong, padahal nggelakne wong. Gitu. Jangan ngene lho, Pak. Maka ini mudzakarah muasyarah ini bagaimana seluruh tindakan kita ini jangan kemudian ada menyakitkan hati orang. Rawatul mukmin azimah, mengejutkan hati orang iman itu adalah dosa. Kemudian memulaikan yang kelima, ini perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan muamalah, perbaikan muasyarah, kemudian perbaikan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Sikap hati sebenarnya. Kalau muasyarah itu sikap zahir, kalau akhlak itu sikap hati. Bagaimana kita ada sikap tawadhu dalam hati? Orang-orang ini lebih baik dari saya. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya itu merasa semua santri-santri saya lebih baik dari saya. Karena apa katanya? Karena mereka ini ya yang membuat saya terus istiqomah dalam ilmu itu ya santri-santri saya. Kalau memang nggak ada santri-santri di tempat saya, mungkin saya nggak akan mau taklim lagi. Jadi sebetulnya itu santri-santri saya itu pada hakikatnya itu guru saya secara keadaan dan kenyataan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saking tawadhu'e ngene. Namulakan Allah Subhanahu wa taala tawadhu.
Jangan ada sedikit pun ingin keburukan kepada siapa saja. An-nasiha li kulli muslim. Bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Dulu para sahabat ketika masuk Islam, mereka berbaiat, janji kepada Nabi untuk senantiasa tunduk perintah Nabi. Wa nushu li kulli muslim. Nush itu maknanya senantiasa ingin kebaikan kepada setiap muslim. Tidak ingin kecelakaan, tidak ingin kesusahan untuk semua muslim. Ini baiatnya para sahabat, diantaranya seperti itu. Ini akhlak, akhlak ini perkara yang sangat penting. Baginda Nabi ini punya berjuta-juta keistimewaan, tapi yang diagung-agungkan dalam Quran adalah akhlaknya. Memuliakan orang Islam, mencintai mereka, menghormati mereka. Ini akhlak yang mereka. Susah, ingin bersusah payah demi kesenangan orang lain. Ini akhlak yang mereka. Ini akhlaknya Rasulullah. Ingin bersusah payah demi kesenangan orang lain, menutupi aib orang Islam. Ini masuk akhlak yang sangat tinggi. Barang siapa menutupi aib orang Islam, maka akan ditutupi aibnya dia di dunia dan akhirat. Sehingga nanti walaupun dia dosanya banyak, nanti di akhirat nggak bisa diurus oleh para malaikat, karena dia suka menutupi aib orang. Tapi kalau orang itu suka membuka-buka aib orang, nanti di dunia, di akhirat dia akan dipermalukan. Ini akhlak. Kemudian mulaikan selanjutnya yang terakhir adalah usaha dakwah. Ini bagian dari takwa juga. Karena ibadah tidak akan sempurna kalau tidak ada dakwah. Ilmu sudah tidak akan sempurna tanpa ada dakwah. Seluruh amalan agama itu hidupnya dimulai dari dakwah. Begitu ceritanya. Dulu di dunia ini tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada akhlak, tidak ada ibadah, tidak ada muamalah, tidak ada muasyarah. Tapi ketika ada dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, barulah wujud iman, wujud ilmu, wujud amal, wujud akhlak, wujud semua kebaikan ini.